Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Letusan pertempuran Douzong. Semua mata di area ini langsung menoleh mengikuti penampilan yang tidak biasa dari sosok itu. Semua orang ini tercengang ketika melihat bahwa orang yang muncul sebenarnya adalah wanita dengan wajah yang cantik. Dia sebenarnya adalah VIP lain yang diundang oleh pemimpin sekte. Tidak terduga, dia sebenarnya adalah seorang elit Douzong. Wajah para ahli dari Poison Sect tercengang ketika mereka melihat wanita itu menampakkan wajahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang turun tangan sebelumnya sebenarnya adalah dia. Setelah tertegun, kegembiraan liar melonjak dari dalam hati mereka. Dari mendengar teriakan pelindung Tai sebelumnya, sepertinya orang ini juga seorang elit Douzong. Selain itu, tindakan mendistorsi ruang dengan tangan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang ahli Douzong. Poin ini adalah sesuatu yang sangat jelas dijelaskan oleh ahli Dou Huangs. Pada saat ini, moral orang-orang dari sekte racun, yang telah sangat hilang dari campur tangan pelindung Tai, segera melonjak. Partai lain memiliki 2 elit Douzong dan mereka juga memiliki 2. Mereka masih memiliki keuntungan yang cukup besar dalam pertarungan besar ini. Orang yang mengintervensi secara alami adalah Medusa yang bersembunyi. Dia masih ditutupi oleh kulit binatang misterius itu, dan wajahnya yang memesona menjadi jauh lebih biasa. Meskipun demikian, aura menyihir yang dipancarkan dari tulangnya masih menyebabkan banyak mata orang berhenti sejenak padanya. Sepertinya Anda benar-benar berencana untuk campur tangan dalam masalah ini. Mata pelindung Tai gelap dan dingin saat menyapu tubuh Medusa. Hatinya terasa sedikit terpesona. Dia bisa merasakan bahwa ahli misterius yang tidak diketahui asalnya ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Serahkan dia padaku. Medusa menatap tipis ke arah protektor Tai. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang muncul di dalamnya. Dia takut mengungkap jejak siapa dia, tapi dia tidak pernah menggunakan pedang panjang berbentuk ular dalam pertempuran besar 4 kerajaan. Aye, hati-hati. Saya akan datang dan membantu Anda setelah saya menghabisi orang itu. Xiao Yan mengangguk. Tatapan jahatnya melirik Shishan yang telah turun ke kondisi kusam karena penampilan Medusa. Tenang, aku tidak akan membiarkan dia lari. Saya tahu bahwa target perjalanan Anda ini adalah dia. Wajah Medusa terangkat sedikit melengkung. Meskipun penampilannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan penampilannya yang semula menyihir, itu masih memiliki beberapa pesona yang tersisa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya yang gelap dan padat menyapu protektor Tai sebelum melangkah mundur perlahan. Ceka-ceka, sungguh wanita yang sombong. Meskipun Anda adalah seorang elit Douzong, Anda bukan apa-apa di mata Hall of Souls kami. Di masa depan, Anda mungkin menyesali keputusan Anda yang menyinggung Hall of Souls kami. Sikap Medusa menyebabkan kemarahan melonjak di hati pelindung Tai. Dia segera mengungkapkan senyum dingin. Orang-orang dari Hall of Souls, kamu selalu suka mengatakan kata-kata yang tidak berguna. Jari Medusa menjentikkan dengan lembut ke pedang panjang itu. Dia mendengar dentang tajam yang jelas sebelum mengangkat kepalanya untuk membalas dengan lemah pelindung Tai. Kamu bahkan pernah melihat orang lain dari Hall of Souls? Mata pelindung Tai sedikit berkedip saat dia berteriak kaget setelah mendengar makna yang terkandung dalam kata-kata Medusa. Medusa tidak menanggapi pertanyaan pelindung Tai. Majestic Dou Qi bersirkulasi seperti aliran gunung di dalam tubuhnya. Banyak fluktuasi yang terlihat naik di sekitarnya. Dia mampu menggerakkan transformasi dunia luar hanya dengan mengandalkan sirkulasi Dou Qi di dalam tubuhnya. Selain seorang elit Douzong, tidak ada seorang pun di tingkat Du Huang yang dapat mencapai ini.
Niat membunuh juga melintas di mata pelindung Tai ketika dia melihat bahwa Medusa telah terdiam lagi. Dia dengan dingin mendengus, pelindung ini akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong hari ini. Jari pelindung Tai bergerak saat dengusan dinginnya terdengar. Suara tabrakan yang jelas segera bergema di langit. Rantainya mengeluarkan suara dentang saat mereka mengadopsi bentuk seperti gurita. Itu kemudian dilemparkan dengan keras ke arah Medusa. Wajah Medusa tidak berubah menghadapi momentum mengejutkan dari tindakan ini. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk, dan itu segera menembus titik tertentu pada rantai dengan cara seperti kilat. Kekuatan ungu liar meletus dan mengirim rantai besar itu terbang dengan kuat. Dia bukan Do Uang atau Do Huang. Serangan seperti itu oleh pelindung Tai tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Meskipun itu hanya pertukaran serangan awal, tempat di mana pedang panjang dan rantai bertemu telah meledak menjadi suara keras yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang melonjak menyebar ke segala arah. Melihat dua elit Do Zong lainnya telah memasuki pertempuran panas yang berapi-api, para ahli di sekitarnya dari kedua sisi mulai buru-buru mundur. Mereka semua takut bahwa mereka akan terlibat, yang akan meninggalkan mereka dengan takdir yang pasti tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari kata kematian. Ekspresi Shi Beihua di langit yang jauh, yang masih agak sombong, langsung menegang karena penampilan Medusa. Ini terutama terjadi setelah dia melihat bahwa pihak lain sebenarnya mampu bertarung dengan protektor Tai. Sudut matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke dokter peri kecil saat dia berkata dengan suara yang dalam dan gelap, "Tidak disangka kamu juga telah mengundang seorang penolong. Pantas saja kamu berani gegabah. Hal yang sama bisa dikatakan untukmu." Dokter peri kecil tersenyum tipis. Mata ungu keabu-abuannya menyapu ke bawah saat dia mengejek. Sepertinya harapan gerbang 10.000 kalajengkingmu untuk menelan sekte racunku akan segera gagal. Hei, aku khawatir ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Saya yang lama telah berlatih selama bertahun-tahun. Jangan percaya bahwa saya tidak bisa menghabisi anggota generasi muda seperti Anda. Shi Bei yang tertawa karena amarahnya. Tongkatnya dengan keras menghantam udara kosong saat jubahnya robek. Tato kalajengking besar berwarna darah muncul di dadanya setelah pakaiannya robek. Kalajengking darah ini seperti makhluk hidup dan dipenuhi dengan aura jahat yang ganas. Tingkat kekejamannya tampaknya lebih besar daripada kalajengking setan langit 4 sayap dari sebelumnya. Apalagi ini hanya sekedar tato. Jika itu adalah hal yang sebenarnya, kemungkinan itu akan lebih menakutkan. Kaisar Kalajengking Iblis Darah. Mata dokter peri kecil mempelajari tato berwarna darah. Kelihatannya tidak jauh berbeda dari kalajengking biasa. Alisnya berkerut sebelum wajahnya berubah drastis. Hehe, tidak lama setelah aku yang dulu maju ke kelas Do Zong saat itu, aku beruntung bertemu dengan Kaisar Kalajengking Iblis Darah yang terluka parah, yang juga kebetulan akan menerobos ke kelas Do Zong. Setelah berusaha keras untuk membunuhnya, saya memurnikan darah dan dagingnya sebelum menyegel rohnya ke dalam tubuh saya. Itu dapat dianggap telah disempurnakan secara bertahap selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akan mengizinkan Anda untuk menjadi yang pertama mencoba kekuatan, keterampilan roh darah, gerbang 10.000 kalajengking dengan penguasaan penuh. Jia Bu yang segera tertawa saat melihat ekspresi tercengang di wajah dokter peri kecil. Segel tangan di tangan Jia Bei yang tiba-tiba berubah saat tawa dinginnya terdengar. Orang bisa melihat tato kalajengking darah di dadanya semakin bergoyang. Benang itu mulai memasuki tubuhnya. Mengikuti pintu masuk tato, tubuh Shi Beiyan menjadi membengkak. Kedua tangannya sangat terdistorsi. Sesaat kemudian, tulang putih pekat menembus kulitnya. Itu bergoyang sebelum berubah menjadi 2 penjepit besar berwarna darah. Penyempurnaan masih berlanjut. Pada saat berhenti secara bertahap,
Jia Bei yang telah berubah menjadi monster yang setengah manusia, setengah kalajengking. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Aura kekerasan dan brutal melonjak ke langit. Wajah dokter peri kecil itu serius saat dia melihat Jia Bei yang auranya melonjak tinggi. Jia Bei saat ini kemungkinan sebanding dengan bintang 5 Douzong. Wanita racun langit. Hari ini, saya akan membiarkan Anda menjadi penghormatan pertama untuk penguasaan lengkap Blood Spirit Skill. Saya. Penjepit besar berwarna darah diarahkan ke dokter peri kecil. Wajah Shi Bei menunjukkan kebiadaban. Mungkin itu karena metode Qi tetapi suaranya terdengar mendesis. Aura jahat yang tiba-tiba melonjak ke langit secara alami menarik perhatian semua orang di bawah. Banyak tatapan segera terangkat. Wajah mereka berubah ketika mereka melihat tubuh Shi Bei yang bukan manusia atau kalajengking. Sangat mudah untuk melihat perubahannya terutama setelah merasakan aura menakutkan yang keluar dari tubuh yang terakhir. Ekspresi semua orang dari Poison Sect menjadi putih. Aura orang tua itu saat ini sedang mendorong ke puncak bintang 5 Douzong. Itu sudah melampaui dokter peri kecil. Dengan cara ini, dokter peri kecil pasti akan mengalami kesulitan bersaing dengannya. Xiao Yan meminjam persepsi spiritualnya yang tajam dan mampu merasakan transformasi Shi Bei yang selangkah lebih maju dari yang lain. Hatinya sedikit tenggelam. Dia tidak menyangka Shi Bei sebenarnya menyembunyikan taktik ini. Aku harus pergi dan membantu dokter peri kecil dulu. Jika tidak, akhirnya tidak akan bagus. Tubuh Xiao Yan bergerak tiba-tiba saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja akan terbang ketika sesosok manusia menghalangi di depannya. Tawa dingin dengan cepat ditransmisikan, "Bocah, kamu harus tetap tenang di sini." Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat Xie Shan yang memblokirnya. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya. Seorang penguasa berat berkedip dan muncul saat dia mengepalkan tangannya. Segera, dia menyerang ke depan dengan cara yang sangat ganas. Aura ganas itu menekan Xie Shan sampai dia sejenak membosankan. Sementara Xiao yang terjerat dengan Xie Shan, Shi Bei itu juga telah melepaskan serangannya. Seseorang hanya bisa melihat tubuhnya berkedip dan muncul di depan dokter peri kecil. Penjepit besar berwarna darah menari saat mereka menjepit ke pinggang yang terakhir. Kuku tajam Little Fairy Doctor tiba-tiba melonjak sebelum segera meretas penjepit besar berwarna darah. Percikan api meletus. Namun, mereka tidak menyebabkan kerugian yang nyata pada pihak lain. Hehe. Penjepit besar itu dipelintir dengan cara yang aneh mengikuti tawa dingin Shi Bei. Gerakan menjepit yang keras segera menyusul. Seseorang hanya bisa mendengar gelombang suara metalik karena paku yang mirip logam keras dari dokter peri kecil benar-benar patah. Tubuh Little Fairy Doctor dengan tergesa-gesa mundur setelah dia menderita kerugian, tampak sedikit sengsara. "Muda, aku yang dulu akan melihat betapa sombongnya kamu bisa bertindak." Shi Bei segera tertawa dengan sikap sombong yang dingin setelah menyebabkan pihak lain menderita kerugian. Mata dingin dan acuh tak acuh dokter peri kecil perlahan-lahan bergerak ke atas setelah melihat kukunya yang patah. Setelah itu, dia berhenti di Shi Bei yang tersenyum buas. Tangan halusnya dengan lembut terulur sebelum dimasukkan ke dalam mulut kecilnya itu. Bagian belakang giginya menggigit dan darah merah cerah merembes keluar. Jarinya yang berisi beberapa jejak darah perlahan bergeser ke dahinya yang halus. Itu perlahan bergerak dan segel aneh muncul di dahinya sesaat kemudian. Senyum buas di wajah Shi Bei berangsur-angsur berkurang setelah melihat gerakan yang tidak biasa dari dokter peri kecil. Dia mengerutkan kening sementara hatinya terasa sedikit tidak nyaman. Mata ungu keabu-abuan Little Fairy Doctor tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang tidak biasa setelah kemunculan segel. Matanya berputar dan mata kirinya berubah menjadi ungu tua sedangkan mata kanannya menjadi warna keabu-abuan yang tidak biasa. "Kamu juga orang pertama yang bisa membuatku melepaskan
tubuh racun yang menyedihkan, milikku. Bisa mati karena ini layak untuk statusmu. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.